Spanish Grand Prix, balapan terakhir sebagai penutup triple header kedua di musim ini. Balapan yang wow banyak banget kejadiannya ini, dan finally kembali menjadi pemenang Oscar Piastri. Gimana balapan kemarin? Yap, gue baru rangkum hari Selasa, agak telat emang, karena somehow gue masih berusaha mencerna apa aja terjadi di balapan kemarin itu. Karena banyak banget orang yang kayak, kok gini bang, kok gitu bang. Yuk langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Gak ngaruh buat McLaren. Mau kita ubah regulasi flex wingnya lah, rear wingnya lah, mini DRS lah, apalah, atau orang-orang bilang akan mereset semua lah, itu nggak ngaruh buat performa 2 McLaren. Karena emang basic mobilnya ini udah bagus banget guys, dan juga pembalap mereka dua-duanya lagi on top performance banget, bikin mereka stay di depan dengan mudah, terutama Oscar Piastri. Kuasai FP sama Kuali seakan tuh ngomong kalau dia kayak ngebales yang kemarin dia kalah, dan dapat pole dengan jarak 0,2 itu jauh banget sih. Piastri benar-benar dominasi sepanjang weekend kemarin. Hari balapan nggak ada masalah sama sekali. Start bagus, mimpin dari awal nggak ada yang ganggu. Ya gangguan sempat ada dari Max sih, yang mana dia ternyata bisa nge-push McLaren dengan strategi yang agresifnya itu. Namun ya masih kurang lah buat ngebendung kekuatan McLaren, Piastri sama Norris. Dan mau ada safety car kayak mau ada yellow flag kayak mau apa kayak, Piastri tetap memenangkan balapan tanpa ada banyak drama cak cicu. Diikuti Lando di posisi kedua dan juga Leclerc di posisi ketiga. Mereka kemarin banyak drama lah, orang jauh di depan juga anyway gitu kan. Kesalahan mereka cuma satu sih, yaitu gue greget banget loh. Setiap mereka ngepit Piastri ada aja masalahnya, terutama pas ganti ban depan kanan itu bisa diimprove sih. But overall mereka bagus banget. Tapi itu ya pit stop ya, kalau lu nanti di balapan yang crucial begini lagi, wah parah sih. Max berhak marah tapi ngaku salah. Balapan yang sangat acak-acakan buat Max Verstappen, karena berawal dari strategi agresif, bisa nempel ke McLaren, dalam sekejap menjadi sebuah strategi yang kehilangan arah setelah safety car keluar. Tapi mereka sebenarnya pinter guys Red Bull ini. Mereka tuh sadar kalau pakai strategi biasa pure pace dengan 1 atau 2 stop, mereka belum bisa ngembangin kekuatan McLaren. Makanya, satu-satunya cara buat ngembangin mereka adalah pakai strategi yang agresif, yaitu pakai semua ban yang ada, pit stopnya banyak, dan nge-push semaksimal mungkin setiap ban yang dipakai. Ternyata berhasil. Max dengan 2 pit stop, dimana orang-orang masih 1 pit stop doang, langsung bisa nempel Norris yang baru lakuin 1 pit stop doang. Dan itu bikin McLaren harus mikir, mereka mau nge-push gak nih? Karena Verstappen ngejar kenceng banget. Karena Verstappen nge-push bannya banget ya, sementara McLaren ngehemat bannya banget. Hingga akhirnya mereka pun nge-pit juga akhirnya karena ke-push sama Max Verstappen. Tapi karena ke-push itu, Max Verstappen sama Norris nge-pitnya bareng. Dan itu artinya mereka berdua mempunyai umur ban yang sama tanpa kehilangan gap sedikit pun. Duel itu sampai akhir dengan ban yang imbang dan juga mobil yang sama. Tahu-tahu safety car keluar. Piastri sama Norris ngepit lagi pakai ban soft, sementara Verstappen ngepit juga. Tapi nggak ke ban soft, ke ban hard. Orang-orang bingung dong langsung dong, lah bang kok pakai ban hard sih? Kan soft bisa atau medium lah minimal gitu. Tapi ternyata softnya abis guys, karena tadi udah kepake duluan di 3 pit stop sebelumnya. Sebenarnya situasinya sulit sih. Kalau stay out nggak ngepit pun nggak jamin dia masih di depan gitu. Karena soft yang dia pakai itu udah lama. Tapi kalau ngepit pun pakai ban hard meskipun bannya baru. Apalagi sisa lapnya dikit doang, ban hard itu nggak akan optimal. Tapi endingnya Red Bull tetap milih pakai ban hard karena at least itu ban baru, nggak ban bekas gitu loh. Dan bener aja, pas green flag, Max hampir melintir karena ban hard itu susah banget panasnya. Langsung disalip Leclerc, nggak nyalip doang sih, nyenggol malah. Dan Russell nyenggol juga di tikungan 1. Uset Verstappen ditampar 2 orang ini. Yang Leclerc oke lah masih aman gitu senggol di lurusan. Tapi Russell ini kan ya, yang Russell ini kedorong Verstappen ya keluar tikungan. Tapi ini sebenarnya salahnya Russell karena dia over optimis menyalip Max Verstappen. Max pun berhak tetap di depan. Tahu-tahu engineer Red Bull CGP malah nyuruh Max Verstappen buat ngasih posisinya balik dan main aman karena takut Max Verstappen kena penalti karena motong track. Padahal udah kejar Leclerc gitu, tapi disuruh ngalah balikin posisinya ke Russell lagi. Yaudahlah dengan amarah itu dibalikin posisinya. Ditabrak balik Russellnya pas udah ngasih posisi. Dia pun langsung mutlak kena 10 detik penalti dan 3 penalti poin. Max pun akhirnya finish ke 10, yang bikin dia cuma dapat 1 poin doang. Ada 2 hal yang gue temukan di sini. Gue di sini nggak membenarkan apa yang dilakukan oleh Max Verstappen, tapi di momen adrenalin tinggi, capek, kesel semua dicampur aduk, kayak greget gitu loh. Ngerti sih gue kenapa Max tuh marah banget gitu. Balapannya udah rusak, ditambah bannya kacau, didorong sama Leclerc sama Russell, plus kena penalti pula. Oh, satu lagi yang gue nggak tahu nih, antara steward yang agak telat kasih info ke Red Bull soal insiden Russell sama Max, atau Red Bullnya yang terlalu inisiatif terlalu cepat karena takut 5 second penalti karena motong tikungan. Jadi ya either steward yang telat kasih info ke Red Bull, atau Red Bullnya yang terlalu konservatif dan juga main aman karena takut penalti.
sih. Gimana nih ya menurut kalian guys? Jadi ya Max tuh udah usaha terbaik gitu. Menurut gue sih dia berhak marah, tapi dia tetap salah juga soal tabrakan itu. Dan dia pun ngakuin kok emang salah gitu. Dia tetap ngakuin kalau sebenarnya itu tuh nggak harus dilakuin gitu loh. Dia tetap dewasa lah buat akuin itu semua. Tapi yang gue gemes nih ya Russell nih. Karena apa? Karena gue gemes banget gitu. Russell tuh tiap komen melebih-lebihkan semua kejadian yang ada pada diri dia. Kayak bilang gitu, Max tuh nggak baik lah ditiru anak-anak lah sebagai role model yang nonton lah apalah. Lah lu aja motong tikungan sengaja di Monaco ya Russell. Emang tuh pantas ditiru anak-anak buat curang? Kan enggak gitu. Jadi gemes banget gue sama komen-komen si Russell ini. Tapi emang ya gimana ya, ya next semoga lebih baik lah ya. Ferrari. Well what can we say, podium 3 itu lebih dari cukup banget sih. Pace yang B aja dari hari Jumat sama Sabtu dan juga quali juga ya cuma 5 sama 7 bikin gua gak berespektasi tinggi pas balapan kemarin. Tapi ternyata pace-nya wow keren loh. Nggak ngimangin top 3 emang enggak kok, tapi keempat masih bisa lah. Dan safety car di akhir itu ngubah banget sih emang jujur ya. Ditambah blunder Red Bull ban hard ya dan juga drama-drama yang lanjut Russell itu bikin Leclerc aman banget di P3. Lewis, ya gue nggak tahu, gue nggak ngerti apa yang terjadi sama Lewis sama Adam kemarin, karena kayak nggak nemu lagi gitu kecocokan di antara balapan gitu loh. Ketika ditanya interview apa yang bisa diambil dari triple header ini, katanya nggak ada. Aduh, puyeng udah gue. Tapi pace-nya ada kok, walaupun B aja sih emang. Ya masih bisa lah ngerebut posisi 5, 6, 7 mah. Tapi kalau podium ya belum bisa sih. Tapi kalau beruntung ya bisa aja podium kayak kemarin malam sih. Tapi yang penting ya guys ya sekarang mereka naik peringkat 2 Constructors Championship, menggeser Red Bull sama Mercedes. Sama dengan Ferrari, nggak terlalu nonjol banget lah kemarin dari triple header. Sebenarnya gue agak kecewa sih, dari triple header nih ya, mesin Mercedes jebol 2 kali. 3 malah kalau itu sama Alonso Monaco kemarin. Gue expect tinggi sih di Catalunya kemarin, karena biasanya mereka itu kenceng banget di sana. Dan awalnya tuh gue berpikir, masalah mobilnya kenceng pas dingin doang, itu udah teratasi gitu. Jadi karena Mercedes, mau panas mau dingin, itu kenceng semua. Namun ternyata masalahnya masih sama, yaitu suhu panas yang menjadi musuh utama bagi mereka. Jebol buat Antonelli dan juga pace yang ya oke sih di Russell ya. Tapi itu menurut gue faktor Russell yang bagus sih, jadi kayak nge-carry gitu. Overall mobilnya kayak masih bukan belum nunjukin apa yang bisa dilakukan sebenarnya oleh mobil itu. Dan overall dari semua triple header, gue tuh masih belum ngeliat sih something yang signifikan gitu dari mereka gitu. Imola kacau, Monaco di belakang, kemarin jebol 1. Next di Kanada kita lihat nih. Honorable mention, Isaac Hadjar, wow, triple header, triple point, dan semuanya itu solid banget loh. Imola keren, Monaco apalagi, kemarin juga bagus banget fight dari belakang sampai depan. Itu nunjukin bahwa dia rookie yang well tidak bisa dipandang sebelah mata ini orang. Dan Hülkenberg ya guys ya, wow P5 dengan Sauber. Startnya bagus, strategi on point dan juga ya oke lah sedikit luck dengan safety car ya, tapi gak apa-apa guys. Tapi tanpa safety car pun kemarin, Hülkenberg tetap bisa finish ke 9 anyway. Pace-nya bagus, Sauber habis upgrade, ya ditambah safety car ya makin bagus gitu loh finishnya. Dia bisa nyalip Lewis Hamilton loh pakai Sauber gitu kan ya. Hingga akhirnya finish ke-5. Poin Sauber strong banget. Dan sekarang peringkat ke-8 di Constructors Championship. Dan yap, itu rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 9. See you at Canada. Aduh begadang lagi guys ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.